Jangan dulu bilang saya bukan seorang motivator atau pembicara publik. Dengarkan dulu 5 ciri-cirinya, ini bisa menjadi pilihan karirmu di masa depan. Mari kita bahas 5 ciri-ciri seorang motivator atau pembicara publik. Yang pertama, ini yang paling penting. Kamu punya hati yang besar. Hatimu seluas samudera. Kamu peduli dengan orang lain. Kamu punya rasa penasaran alias kepo. Kepo yang baik ya. Seperti halnya sebuah mobil yang didrive oleh bahan bakar bensin. Bahan bakarmu adalah kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Apalagi kalau masukan atau gagasan yang kamu berikan kepada mereka praktekkan dan akibatnya mereka berhasil. Wah, itu bahagia banget ya. Ya, ciri-ciri seorang guru lah, pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, ciri yang kedua, kamu adalah seorang motivator. Kalau kamu kepingin terus mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan diri. Dengan kata lain, kamu suka belajar. Misalnya gini, kamu di mobil, ya, ada radio. Dari begitu banyak pilihan lagu dan musik, ada sebuah talk show. Dan kamu cenderung mendengarkan talk show itu. Bahkan ketika ada yang ngobrol di mobil, kamu bilang, diam, aku lagi mau dengerin talk show ini. Jadi kamu tuh orangnya suka belajar. Mungkin suka ngumpulin quotes, suka baca buku, atau suka dengerin podcast-podcast inspirasi seperti ini. Kalau di luar negeri, ada TED Talk atau TEDx, atau para motivator kan juga rata-rata punya kanal YouTube dan podcast seperti ini. Dan kamu suka mengikutinya. Kamu ingin meningkatkan dirimu sehingga hari esok saya lebih bijaksana, lebih pintar daripada hari kemarin. Dan kamu mulai bisa melihat kaitannya ya, antara 1 dan 2. Semakin banyak kamu mengisi dirimu, mengisi manfaat dirimu, semakin banyak kamu bisa memberikan kontribusi yang berarti kepada orang lain. Ciri ketiga adalah pembawaanmu. Kamu orangnya asik. Kamu orangnya seru. Kamu bisa membawa suasana segar. Gak ada lo tuh gak seru, istilahnya seperti itu. Ya, kamu orangnya tuh antusias, selalu ceria, semangat, punya greget gitu. Dan orang lain bisa merasakan energi positifmu. Kamu kalau cerita itu seru. Ya, menggebu-gebu cara membawakannya. Apalagi kalau kamu punya kelebihan berpikir secara struktural, sehingga walaupun rumit dalam pikiranmu, tapi cara kamu menjelaskan itu enak, terstruktur, rapi, sehingga orang yang mendengarkan pun merasa iya ya, ini masuk akal. Karena banyak banget kan orang yang ngomongnya itu kayak gak jelas gitu. Ini orang mau ngomong apa gitu, mau menyampaikan apa. So kalau kamu antusias, semangat, dan cara jelasinmu bagus, kemungkinan kamu adalah seorang motivator. Jadi ciri keempat, kamu seorang motivator. Kalau kamu mulai berani berini, kalau kamu mulai berani mengandai-andai, ya, seandainya sayalah orang yang di podium itu, sayalah orang yang di panggung itu yang berbicara. Jadi ada sebuah mimpi di tengah hari bolong dengan mata terbuka lebar. Kalau boleh cerita pengalaman saya dulu, saya sangat gandrung, mengagumi para motivator, ya, terperangah dengan para motivator, sehingga ketika saya melihat mereka, wah gitu. Begitu saya melihat diri saya, langsung tertunduk malu. Karena kayaknya memang gak bisa gitu, saya menjadi seperti mereka yang begitu memukau, begitu berapi-api, begitu menginspirasi, begitu menggugah hati. Emangnya saya siapa? Tapi kemudian ada satu seminar publik berbayar, dan saya ikut seminar itu. Tahu gak? Materinya dangkal, biasa-biasa aja, dan orang yang bawain juga tidak seperti yang saya harapkan gitu, tidak seperti yang saya gambarkan. Dan saya kecewa banget, kecewa sekali. Tapi dalam kekecewaan saya, tiba-tiba ada sebuah pemikiran, ini orang ternyata modalnya cuma nekat doang ini. Jadi saya mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, gara-gara dia,
saya akhirnya mulai memberanikan diri untuk mengejar impian saya. Mulai dari bekerja sebagai training manager di sebuah hotel, sambil latihan membuat materi, latihan menyampaikan, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual diri atau mempromosikan diri sebagai seorang pembicara, alias membranding diri hingga hari ini menjadi seorang motivator. Dan yang terakhir, yang kelima, kamu harus punya modul. Ya, kamu harus punya sebuah skill, apa kekuatan, apa spesialisasi kamu. Misalnya, kalau kita mau mengutip para motivator kelas nasional, ya, Om Awe Andri Wongso, sukses is my right. Dia kan khusus semangat hidup. Lalu ada Pak Tung Desem Waringin, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Pak Tung Desem Waringin bisnis, ya. Lalu ada Pak James Gui, friend, ya, full tilt. Pak James Gui, dia kan sales and marketing. Lalu ada Pak Anthony Dio Martin, salam antusias. Beliau EQ, kecerdasan emosional. Lalu ada Arvan Pradiansyah, if you wanna be happy now. Dan para motivator lainnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Tapi 5 orang yang saya sebut itu memberikan dampak secara pribadi kepada saya. Dan saya thank you banget untuk para suhu-suhu saya ini. Nah, kalau kita perhatikan, mereka masing-masing punya core value, punya spesifikasi sendiri-sendiri. Maka, apa spesifikasi? Ya, kalau saya memberanikan diri membantu klien-klien saya untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dan saya juga membantu agar anggota tim mereka menjadi lebih kompak, lebih solid, dan bekerja juga lebih baik. Ya, demikianlah 5 ciri-ciri yang bisa kamu pertimbangkan. Apakah saya seorang motivator? Siapa tahu ke depannya pembicara publik menjadi salah satu karir yang kamu pertimbangkan. Thank you for watching. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.